Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik semua. Oke, alhamdulillah. Gimana? Kalian udah siap nih belajar? Oke, kalau udah siap, silahkan KM-nya dipimpin doa terlebih dahulu ya sebelum memulai kita pembelajaran. Silahkan KM dipimpin doanya. Oke, karena doa udah selesai, Ibu lanjut absen ya. Andre, oke hadir. Kemudian Anissa, oke hadir juga. Alhamdulillah ya, kita hari ini hadir semua. Oke, sekarang Ibu lanjut ya tentang materi. Nah, di pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang seputar matahari dan manfaat matahari bagi tumbuhan, kemudian makhluk hidup. Nah, manfaat matahari bagi makhluk hidup itu sangat penting sekali anak-anak, dan juga banyak manfaatnya anak-anak. Apalagi di musim pandemi ini ya, kita itu harus, atau tubuh kita itu harus terkena pancaran sinar matahari agar tubuh kita itu sehat. Kemudian agar tubuh kita itu mendapatkan vitamin D, kemudian agar imun kita kuat. Nah, bagaimana dengan cara mendapatkannya? Ya dengan kita itu, atau tubuh kita itu terkena pancaran sinar matahari, atau sering-seringlah kita berjemur ya anak-anak. Oke, kemudian manfaat matahari bagi tumbuhan itu apa? Nah, manfaat matahari bagi tumbuhan itu agar bisa tumbuhan itu berfotosintesis anak-anak, atau agar bisa tumbuhan itu menghasilkan makanan sendiri. Kemudian berapa sih suhu inti pada matahari itu? Nah, suhu inti pada matahari itu kurang lebih 15 juta derajat Celcius anak-anak. Nah, sangat panas sekali anak-anak ya. Kemudian bentuk matahari itu seperti apa sih? Nah, bentuk matahari identik dengan bulat ya anak-anak. Nah, jadi bentuk matahari itu menyerupai bola gas anak-anak. Jadi bentuknya itu menyerupai bola gas dengan diameter kurang lebih 1,4 juta kilometer anak-anak. Sangat besar sekali ya. Nah, dengan bentuk matahari itu sangat besar, maka matahari itu memiliki gaya gravitasi yang sangat besar juga anak-anak. Nah, dengan gaya gravitasi yang sangat besar, maka akan menyebabkan tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet, kemudian benda-benda langit lainnya anak-anak. Nah, dengan adanya tarik-menarik ini, maka akan terjadi, atau akan benda-benda planet, kemudian benda-benda langit itu akan beredar gitu, akan mengelilingi matahari. Oke, mungkin segitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Gimana kalau misal kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Oke, kalau misal nggak ada yang bertanya, mari kita simak video ya. Matahari sebagai pusat tata surya. IPA kelas 6 SD. Matahari merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan bintang? Bintang merupakan benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Oleh karena letaknya yang dekat dengan bumi, cahaya matahari tampak lebih terang dan ukurannya tampak lebih besar
dibandingkan dengan berjuta-juta bintang lainnya. Suhu inti matahari kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Sedangkan suhu di permukaan kurang lebih 6000 derajat Celcius. Matahari bentuknya menyerupai bola gas dengan diameter kurang lebih 1,4 juta kilometer. Volume matahari hampir 1 juta kali volume bumi. Dengan ukuran matahari yang sangat besar, seperti dijelaskan di atas, maka matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Dengan gaya gravitasi tersebut, terjadi gaya tarik-menarik antara planet dengan planet dan benda langit lainnya. Hal ini yang menyebabkan planet-planet dan benda langit lainnya selalu beredar mengelilingi matahari. Sekian video kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dengan kalian menyimak video, kemudian apa yang kalian lihat atau apa yang kalian dengar yang ibu jelaskan tadi, mungkin kalian akan lebih paham ya mengenai seputar matahari. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata ibu yang tidak enak atau tidak berkenan di hati anak-anak. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Artika Rumsari dari PGSD 4P ingin menjelaskan materi tentang gaya yang dijelaskan pada kurikulum KTSP. Terima kasih. Selamat menonton. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya disimbolkan dengan huruf F atau force. Sedangkan satuan gaya itu adalah Newton atau disimbolkan dengan huruf N. Nah, gaya itu memiliki sifat. Yang pertama itu adalah gaya mampu mengubah arah gerak. Yang kedua, gaya mampu mengubah bentuk benda. Yang ketiga adalah gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkan. Macam-macam gaya itu ada 6. Yang pertama, gaya gesek. Yang kedua, gaya pegas. Yang ketiga, gaya gravitasi. Yang keempat adalah gaya otot. Yang kelima adalah gaya magnet. Yang keenam adalah gaya listrik. Nah, gaya gesek itu apa? Gaya gesek itu adalah gaya antar gesekan gitu loh. Kayak misalkan ban mobil yang melintas di atas aspal. Jadi kan itu termasuk kayak gesek. Nah, yang kedua itu adalah gaya otot.
Gaya otot itu seperti kita mengangkat beban. Mengangkat beban itu kan menggunakan otot. Nah, yang ketiga itu adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu sendiri itu adalah kayak misalkan buah yang jatuh dari pohonnya ke bawah, itu merupakan gaya gravitasi. Yang keempat itu adalah gaya listrik. Gaya yang dihasilkan dengan menggunakan listrik. Kayak contohnya kipas angin kan bisa dengan kita menyolokkan listrik itu tuh dapat menghasilkan gaya. Nah, yang kelima itu adalah gaya pegas. Gaya pegas itu kayak misalkan kita main ketapel. Nah, kan kalau ketapel kan nanti kalau ditarik batunya akan loncat keluar sehingga batunya akan terlempar. Nah, yang keenam itu adalah gaya magnet. Gaya magnet itu seperti magnet yang saling tarik-menarik ketika berbeda suku. Yang kedua, dan saling tolak-menolak ketika sama sukunya. Kutubnya. Begitu.